Ya kalau yang mau daftar nggak apa-apa. Ada gitu. karakternya nggak? Maksudnya ada tipenya nggak? Spesifikasinya? Sebentar. Tipenya ya. Jadi kalau nggak salah sih yang masih kilometer rendah gitu. Ya, oke. Yang pertama laki ya? Ya laki, betul kan? Bener. Calon suami gitu kan. Kedua mungkin agak lakinya tuh tulangnya masih utuh, nggak lunak gitu. Emang lu kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi teman-teman semua di Berspekulasi, berita spekulasi, di mana kita akan membacakan berita-berita dari berbagai belahan dunia yang tentunya cukup menarik dan jadi informasi untuk teman-teman semua yang nonton ya. Sebelum kita mulai, teman-teman coba di like, subscribe, share, komen, pokoknya ya bagi-bagi videonya deh ke seluruh kenalannya juga boleh gitu. Jadi tanpa panjang kalam lagi ya, Bung. Langsung saja kita mulai. Baik, terima kasih kepada Bapak Denny yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata untuk pembukaannya. Terima kasih. Mari sama-sama kita dengarkan berita yang pertama. Oke. Berita yang pertama datang dari negara Amerika Serikat. Ya, apa tuh? Oke, lu jawab mulu. Iya kan. Berita dari Amerika Serikat berisi tentang seorang wanita jomblo minta dicarikan suami, siap bayar 75 juta rupiah. Wah. Luar biasa. Ada seorang perempuan. Bang Haji ini dikejar. Gue capek juga sebenarnya. Ada cewek nih. Iya. Ada cewek. Ini cewek loh ya, bukan cowok. Iya. Ini cewek minta cariin suami, bayarnya 75 juta rupiah nih ya. Rupiah bener. Benar. Oh, gimana? Nah, jadi ada seorang wanita asal Amerika Serikat yang udah bosan hidup jomblo gitu. Waduh, kasihan. Dan dia sekarang menyiapkan hadiah sebesar 5.000 US dollar atau 75 juta bagi siapa yang bisa mencarikan pria untuk menjadi suaminya. Sayembara ya? Sayembara, tapi ini wanita. Nggak apa-apa dong, kan berarti dia emang pengen punya keluarga gitu. Tapi ini umurnya berapa ya? Usianya 35 tahun. Oh, masih muda. Dan dia seorang pengacara perusahaan gitu. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa uang bisa membeli cinta katanya. Mohon maaf dengan segala hormat Ibu. Ibu salah dalam memiliki niat. Ya betul sih. Karena seperti ini. Cinta itu adalah sumbernya dari hati. Ketika kita berbicara dengan hati atau perasaan, kita keluar daripada logika. Sementara nominal uang, betul. Begini ya, uang itu berada di dalam logika. Jadi nggak sampai. Dalam rekening lah duit. Dalam logika sih. Oh iya benar. Di dalam rekening Anda. Rekening itu adalah nominal ya. Karena memang uang itu belum tentu bisa bikin bahagia kalau uangnya kurang. Iya betul. Iya, semuanya juga paham gitu. Kalau orang nggak punya duit nggak bisa bahagia. Orang uangnya kurang nggak bisa bahagia. Tapi uang bisa mempermudah kebahagiaan. Iya kan, ada juga yang bilang uang tidak bisa bikin bahagia kalau nggak ada di rekening kita sendiri. Iya, sama aja. Itu milik orang lain. Kalau misalkan antum ngambil, itu namanya nyolong. Nggak, maksudnya dia tuh bukan ingin membeli cinta, tapi tadi dia mau ngasih hadiah kalau ada yang bisa nyariin suami. Itulah intinya. Jadi dia bilang beberapa waktu lalu saya memberitahu teman-teman saya bahwa saya akan membayar 5.000 US dollar jika mereka memperkenalkan saya kepada calon suami saya gitu. Luar biasa. Terus dan saya pikir mengapa tidak membuka penawaran ke TikTok gitu kan. Jadi maksudnya dia ngumumin di akun TikToknya dia. Kenapa ke teman-temannya? Maksudnya? Iya kan dia kan ngasih tahu ke teman-teman ceweknya nih, tolong cariin gue suami dong, nanti kalau misalkan dapat gue kasih 75 juta gitu kan. Ya intinya kan berarti dia mencari banyak jalan gitu. Dari manapun kan. Tadi dia juga tadi bikin di TikTok dia ke teman-temannya, berarti emang dia mungkin niatnya baik mau membangun keluarga. Iya betul. Ya kalau yang mau daftar nggak apa-apa. Ada karakternya nggak? Maksudnya ada tipenya nggak? Spesifikasinya? Sebentar. Tipenya ya, jadi kalau nggak salah sih yang masih kilometer rendah gitu. Oke, yang pertama laki ya? Ya laki, betul kan? Bener. Calon suami gitu kan. Kedua mungkin agak lakinya tuh tulangnya masih utuh, nggak lunak gitu. Emang lu kayak
Itu dia yang gue cari angka. Gila, sampai cuy gitu. Emang lu kira ayam gitu kan, ada yang tulang lunak. Tulang lunak bener, iya kan. Kalau tulang lunak agak kayak gini, Pak. Oh iya. Tulang lunak itu. Betul. Nah, jadi dia menguraikan pernikahan gitu, maksudnya bahwa kandidat yang layak berada dalam rentang usia 27 sampai 40 tahun dia bilang. 27 ke atas. Iya, dan dia pengennya yang punya selera humor yang cerdas dan memiliki kedekatan yang kuat dengan olahraga, hewan dan anak-anak. Cakep. Apa? Selera humor yang jelas. Kedekatan dengan anak. Gue kalau sama anak-anak ya deket. Tapi pada takut rata-rata gitu. Sama hewan. Hewan gue nggak melihara hewan. Wah, aduh kan lu punya itu Jerry lu. Udah kabur. Aduh. Ya itu kriteria mungkin bisa dilatih lah. Bisa dilatih. Demi iya dong. Iya benar. Bisa, kan? Bisa dilatih ya, lah. mungkin misalnya bisa mencoba melihara kucing, jadinya punya kedekatan emosional dengan. Melihara nyamuk kan hewan juga tuh. Bisa. Betul juga. Jadi para pemirsa yang berminat untuk menikahi seorang gadis dari Amerika Serikat, silakan menghubungi Pade nih. Iya, enggak biasanya kalau yang kayak gitu-gitu tuh ngomongin si Kamidi. Oh, si Kamidi. Kan biasanya kalau orang jual apartemen atau apa, hubungi Kamidi. Nomornya tuh banyak tuh biasanya tuh. Itu ada spasinya. Apa? Kamidi kan? Hubungi kami. Bisa nih maksudnya pada nomor gitu. Bukan kami di, itu bukan nama, bukan kami di nama. Astagfirullah. Ini orang kaya tuh, rumahnya banyak banget dijual-jual di mana-mana. Ini bahaya yang memang punya pemikiran hampir sama seperti Bung Denny, itu bahaya ya, karena gampang sekali ngejudge Kamidi ini ya. Kamidi ini adalah orang kaya dia dan biasanya jadi apa ya, broker di mana-mana kan. Iya benar, emang Kamidi apa. Nomornya banyak nomornya gitu. Luar biasa. Ya pokoknya kalau ada yang mau daftar nggak apa-apa, karena kan si wanita ini juga dia serius kayaknya mau membangun rumah tangga dan kayaknya mau menjalani hubungan yang memang baik gitu maksudnya. Ya. Beranjak udah lanjut ya, mungkin kita lanjut ke berita berikutnya ya. Baik, kita lanjutkan kembali para pemirsa di berita yang selanjutnya setelah pariwara. Oh ini. Enggak. Berita yang selanjutnya datang dari negara Polandia. Berita ini berisi tentang pria ini tertangkap karena selundupkan istri di dalam koper. Nah, istri di dalam koper. Gue tahu nih. Kenapa? Kagak ada duit buat bayar. Bayar apa? Beli tiket. Bang, itu tega bang. Gak tahu sih. Sekarang gini dah, kenapa kagak lu aja yang nyelundup di koper? Kan bisa dipaketin ya? Ya kagak juga. Lu kacau, emang dia motor atau sendal? Motor. Ini istri. Motor. Manusia. Lu taruh di dalam koper, di X-ray itu pasti kan ada X-ray dong. Iya sih. Ada orang begini di dalam baju. Ya X-ray pak. Bisa ditutupin baju. Jadi kalau nggak salah X-ray itu, gue nggak tahu sih. Tapi biasanya kalau berlapis-lapis, yang lapis paling dalam nggak ketahuan. Ratusan ya? Iya, itu apa makanan? Oh iya benar. Makanan. Nah jadi ada demi memangkas biaya yang dikeluarkan untuk bea cukai saat masuk ke negara lain. Iya kan? Seorang pria berusia sekitar 60 tahun asal Prancis mencoba menyelundupkan istrinya dengan menggunakan koper besar saat ingin bertandang ke Polandia. Nah jadi aksi gilanya ini tercium oleh para petugas stasiun kereta di Polandia karena ia kerap terlihat sangat keberatan dan bermasalah dengan kopernya. Jadi kayak di Eropa itu kan emang biasanya perbatasannya nggak laut gitu, jadi daratan. Jadi bisa daratan, bisa naik kereta gitu. Jadi bisa naik pesawat, bisa naik kereta. Nah ini dia ketahuan ketika terlihat keberatan dan bermasalah dengan kopernya gitu. Nah jadi kata salah satu penjaga bilang, kami sangat terkejut ketika koper dibuka, tiba-tiba muncul seorang wanita berusia kira-kira 30 tahun dan dia adalah istri pria itu. Waduh. Bapak. Tapi cerdas berarti. Ih, kagak menurut gua. Jadi kalau emang mau berpergian ya. Kita pernah bahas ya, enggak kayak belum pernah bahas deh. Kalau mau berpergian, itu dilihat dulu keuangannya. Apakah kita mampu untuk pergi ke sana atau tidak?
Ketika keuangan kita tidak mampu, jangan melakukan hal konyol seperti ini, Pak. Jadi sebetulnya si pria ini memang sedang dalam perjalanan dari Nice menuju Moskow. Nah, tapi istrinya yang bukan merupakan warga Eropa tidak memperoleh izin untuk memasuki negara tersebut, dan mungkin itulah cara terbaik yang muncul di pikiran sang pria. Oh iya, sebenarnya bukan karena budget ya. Kan. Karena memang si perempuannya itu atau istrinya ini nggak punya surat izin. Iya. Ya kan, ibarat kata nih orang selundupan Ya, lah. mungkin nggak punya paspor lah, Ya, anggap gitu nggak lah punya misalnya. paspor, nggak punya visa, nggak punya paspor, Iya. nggak punya apapun yang bisa dilegalkan di negara itu. Makanya diselundupin, udah kayak narkoba tapi Pak ya. Iya juga sih. Iya juga sih. Dalam tas koper, wah luar biasa. Iya, tapi daripada dia masukin ke dalam baju kan nggak bisa. Waduh, ini kalau dalam baju ketahuan dong. Iya, siapa tahu disangka orang gemuk aja gitu. Iya benar. Tapi pala kecil. Iya sih. Pala yang mana? Waduh. Maksudnya pala yang atas kan, badan. Iya, kalau yang bawah yang mana ya? Lu ngomong yang atas apa? Iya juga sih. Iya. Iya itulah. Iya, pala yang ada di kaki kali ya. Iya, Kan ada mungkin. mata kaki. Ada. Iya kan, pala kaki juga ada mungkin. Ya, sebetulnya bapak ini harusnya mendingan urus izinnya dulu buat istrinya kan. Betul. Kasihan. Anggap aja jadiin warga negara Eropa dulu kan. Kalau gitu, kalau misalnya nggak bisa napas dalam koper kan, bahaya juga gitu loh. Bahaya, apalagi nanti kalau pas udah dibuka tiba-tiba beku aja kayak mie. Diangkat udah Kotak. Iya sih, tapi lucu juga kalau pas petugas ngecek koper dibuka Iya, enggak. kok ada orang. Apa surprise gitu jadinya. Surprise. Iya. Surprise. Ya buat teman-teman mungkin yang kayak gini Tidak boleh tidur. jangan ditiru sih. Ditiru ya, Kalau bahaya. urus izinnya dulu lah, mendingan kayak gitu. Betul, itu lebih aman ya kan, lebih nggak dipantau sama polisi lah seenggaknya minimal di sini. Baik, Ya, kita Bung lanjut Benny. kali ya, Bung ya. Beranjak ke berita yang selanjutnya. Berita mancanegara yang disampaikan oleh berita spekulasi datang dari negara India. Kalau ketawa mulu sih lu. Kalau India emang udah rekor di sini. Oke, iya. Di berita spekulasi itu udah rekor. Pasti di setiap episode ada India, minimal ada India. Kebanyakan. Berita dari India berisi tentang seorang wanita hilang selama 11 tahun ditemukan 500 meter dari rumah orang tuanya. Deket. Tapi namanya nggak ada yang tahu kan? 11 tahun. Dia kan keluar-keluar tuh ya. Apakah gak kenalin emaknya ya? Tahu siapa? Kalau nggak ada yang tahu kan ya namanya nggak tahu juga kan? Gimana sih gitu? Gue juga udah kagak tahu mikirnya kayak gimana ini. Apanya? 500 meter selama 11 tahun. Anak dikira hilang. Nih Iya. anak kira udah 11 tahun nih. Ternyata ya elah masih satu RT ibarat kata mah. Nah, ilah. Iya sih, itu satu RT. Iya. Ya, maksimal beda RW sih bisa. Iya oke lah beda RW atau 500 meter Pak. Iya. Ya Allah dari sini ya elah. Ya, jadi ada seorang wanita dinyatakan hilang selama 11 tahun lalu dan ditemukan di desa tetangga. Jadi mungkin deketan kali ya. Nah, uniknya dia tinggal bersama kekasihnya yang hanya berjarak 500 meter dari rumah orang tuanya. Oh, jadi ini mungkin kabur. Iya. Kabur. Bener bukan hilang tapi ini kabur nih. Ini orang udah. Nah, jadi diceritakan bahwa ketika menghilang usianya 18 tahun dan selama bertahun-tahun orang tuanya terus mencarinya, namun sayang usaha mereka tidak membuahkan hasil. Akhirnya setelah 11 tahun dia ditemukan setelah sang keluarganya itu membuat laporan bahwa si prianya ini minggat 3 bulan lalu. Jadi si keluarga pria bikin laporan, si cowoknya juga minggat gitulah intinya. Akhirnya jadi ketahuan kalau si cewek ada di situ gitu. Oh paham gua nih. Rada rumit sih. Iya tapi ya gila ya. Gua nggak tahu nih apa tujuan si pasangan ini nih. Gua nggak tahu ini udah legal apa ilegal ini. Gua nggak tahu pasangannya, ya kan? Tapi seenggaknya pertama mereka membuat suatu permulaan yang tidak baik. Iya, benar. Sesuatu permulaan yang tidak baik. Tapi dia masih muda sih, usia 18, jadi mungkin masih labil kali ya. 18. Sekarang ditemuin udah 29. Iya, 29. Anaknya udah 2 kali. Ya nggak tahu juga sih. 10 mungkin. Kucing kali. Nah, ini ada sesuatu, ini pelajaran buat kita yang terkandung di
di dalam case ini bahwa sesuatu hal yang tidak baik kita mulai dengan tidak baik, sampai kapanpun itu tidak akan baik. Iya sih, betul. Iya kan? Intinya tetap ketahuan lah. Mau sepandai apapun kita, mau selihai apapun kita, mau sehati-hati apapun kita, karena perkara yang dimulai dengan cara tidak baik, ujungnya itu pasti tidak baik, karena awalnya aja udah nggak baik. Tuh. Ya kalau misalnya emang pengen bersama-sama sama pacar lu gitu, yang ngomong sama orang tua lah. Iya. Pak, saya udah demen banget ini sama dia gitu. Udah kesemsem gue nih. Udah ngebet juga lagi, Bang. Ngebet lah, udah demen banget dah pokoknya. Kagak bisa sama yang lain ini roman-romannya gitu. Iya. Ini India Betawi sih. Iya, ini dengan bahasa kita gitu. Iya. Mungkin orang Betawi yang tinggal di India. Bisa juga. Kan bisanya Rohaye namanya kan. Rohaye, bener. Jadi ngomong sama orang tua, siapa tahu kan ntar dinikahin. Jadi lu enak gitu juga, nggak perlu backstreet. Nah, nggak perlu diem-diem gitu. Ini tingkat Backstreet Dewa ini, karena udah sama-sama 11 tahun. Iya, pasti nggak ketahuan hebat ya. Padahal 15 meter, 500 meter. Iya, jadi ada yang bilang juga bahwa semenjak si cewek tinggal di rumah si pria itu, si pria ini kadang bertingkah aneh. Dia menjadi kasar jika ada orang yang mencoba masuk ke kamarnya. Takut ketahuan. Iya, takut ke gap. Iya, kalau ketahuan bahaya. Panik. Rumah dia 500 meter doang ini. Iya, benar. Ya, makanya tadi kan kalau lu emang baik-baik bilang dan mungkin nikah kan nggak perlu deg-deg gitu. Iya, malah justru di sini akan membawa kebahagiaan ketika kita memulai sesuatu dengan cara yang benar. Betul. Nah, ini tidak benar memulainya. Jadi ya lu selama 11 tahun lu akan dihantui dengan apa yang namanya rasa takut dik-dik ketahuan. Kan? Iya, tadi itu semua itu nggak baik kan, nggak enak. Ke warung aja juga takut. Iya, harus kayak Mission Impossible ganti itu. Oh iya. Muka yang pakai sarung yang kayak ninja tuh nggak lu? Disangka nyolong itu, Pak. Lu bedain yang mana lagi menyamar, yang namanya lagi nyolong. Itu bahaya. Dulu kan pakai sarung kayak gitu tuh. Iya, jangan kayak ninja gitu. Iya, nanti perang sarung. Mau beli telur aja pasti ini susah dia, karena nggak bisa keluar rumah. Nggak bisa. Takut ketahuan ada orang tuanya kan. Bahaya. Padahal orang tua lu kasihan nyariin lu gitu. Sayang orang tua ente. Iya, jadi ya kalau misalnya emang mau bersama, bilang baik-baik. Tempuhlah dengan cara yang halal. Betul. Yang benar. Betul. Ya. Mudah-mudahan hidupnya bahagia lah setelah ketahuan ini kan. Nggak tahu sih, gue bahagia atau lebih baik atau lebih buruk kita nggak tahu. Ya, tapi kita doakan. Lebih baik. Gitu. Iya. Betul. Ya. Namanya juga kehidupan. Ya, ini sesi curcol ini. Ya mungkin cukup sekian kali ya. Di episode kali ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dan juga dapat informasi yang menarik kayak kita. Menarik. Betul. Kalau yang ini ngulur kan. Ngulur. Satu lagi. Waktu. Iya bisa. Gini ngulur ya. Kalau ngulur bukannya dipakai di bawah. Apa tuh? Ya. Tado. Di dalam celana. Kolor. Beda, Pak. Ngulur sama kolor jauh. Sama. Partai banget. Dan celana. Iya, mungkin sekian teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, share, komennya juga boleh ya. Atau mungkin teman-teman ada yang punya berita bisa request juga di bawah. Request mau apa gitu kan. Request. Iya, request tulisannya kan gitu. Request. Iya, tulisannya gitu. Boleh gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang punya apa namanya bahan lah atau saran gitu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih buat yang udah nonton semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.